Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar anak-anak? Saya harap anak-anak sekalian sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada hari ini saya menggunakan media handphone untuk melaksanakan pembelajaran kita bahasa Indonesia. Materi kita masih mengenai cerita fantasi. Jadi, minggu semalam kita sudah belajar mengenai pengertian cerita fantasi, ciri-cirinya bagaimana, jenisnya bagaimana. Sekarang kita masuk ke struktur dari teks fantasi. Jadi di sini saya mengambil dari internet, ya. Tuh ya, maaf ada iklan. Ya. Jadi di sini struktur teks fantasi itu ada 4, ya. Yang pertama itu ada orientasi atau pembukaan. Orientasi adalah pengarang memberikan pengenalan tentang tema, penokohan, dan sedikit alur cerita kepada pembaca. Yang kedua ada konflik. Konflik itu merupakan permasalahan yang mulai muncul dari awal sampai menuju puncak masalah. Yang ketiga ada resolusi. Pada bagian resolusi merupakan penyelesaian dari permasalahan atau konflik yang sedang terjadi. Resolusi merupakan bagian penentu yang mengarah pada ending. Yang keempat, koda ataupun penutup. Pada bagian ini, koda merupakan ending ataupun penyelesaian dari sebuah cerita yang terbagi dua, yaitu happy ending dan sad ending. Ya, struktur pada cerita fantasi terdiri dari 3 jenis, ya sama tadi ya. Selanjutnya ciri tadi sudah. Ya, sekarang kita masuk ke unsur cerita fantasi. Pada unsur intrinsik cerita fantasi terbagi menjadi 6, yaitu tema, alur tokoh, penokohan, latar, dan sudut pandang, dan amanah. Unsur intrinsik merupakan unsur yang membangun suatu karya sastra dari dalam. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu tema. Tema yaitu ide yang paling mendasar yang menjadi acuan untuk mengembangkan cerita. Jadi ide pokoknya ataupun inti dari cerita itu yaitu tema. Yang kedua ada alur. Alur yaitu jalan cerita. Jadi alur itu seperti yang pernah kalian pelajari pada cerita pendek ataupun novel, hampir sama. Ada beberapa alur yang sering dipakai, yaitu alur maju, alur mundur, alur maju mundur ataupun campuran. Yang ketiga, tokoh dan penokohan. Tokoh dan penokohan merupakan suatu karakter dan sifat yang dimiliki tokoh di dalam cerita. Itu dia, tokohnya itu misalnya dalam cerita itu si Sopian misalnya, dalam cerita itu dia sebagai apa di situ, apa perannya di situ. Sedangkan penokohan itu merupakan sifat dari tokoh, bagaimana si Sopian ini, bagaimana sifatnya di dalam cerita. Itu dia. Selanjutnya ada latar. Latar yaitu tempat, waktu, serta suasana yang menjadi latar belakang satu cerita. Jadi di dalam cerita itu ada tempat, waktu, dan suasananya itu bagaimana yang di dalam cerita tersebut. Selanjutnya ada sudut pandang, yaitu posisi pengarang dalam membawakan satu cerita. Jadi pengarang itu dia menggunakan sudut pandang yang bagaimana, apakah dia orang pertama tunggal ataupun orang ketiga tunggal. Jadi nanti di dalam cerita itu bakal ketahuan. Tapi sebelumnya ya harus kita baca. Selanjutnya ada amanat. Amanat yaitu pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang dalam sebuah cerita. Apa sih amanat yang ingin disampaikan si pengarang dari cerita tersebut? Disampaikan melalui amanat pada bagian unsur intrinsik. Ya, selanjutnya kaidah kebahasaan teks cerita fantasi ya. Ini ada 6 ya. Silakan nanti kamu catat, ini boleh kamu stop
paus ataupun apalah bahasanya itu ya. Jadi yang pertama itu penggunaan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang pencerita. Yang kedua, penggunaan kata yang mencerap ataupun menyerap panca indera dalam deskripsi latar, dalam kurung tempat, waktu, dan suasana. Ya, itu dia jadi. Selanjutnya menggunakan pilihan kata, makna kias dan makna khusus. Ya, nanti untuk kata makna kias dan makna khusus nanti kita akan pelajari lebih lanjut, ada materinya tersendiri. Yang keempat, menggunakan kata sambung, penanda urutan waktu. Dia. Selanjutnya, penggunaan kata ungkapan ataupun keterkejutan. Selanjutnya, penggunaan dialog ataupun kalimat langsung dalam cerita. Jadi dalam cerita fantasi itu biasa digunakan itu dialog. Contohnya seperti yang ini, ada di bawah ini, silakan kamu baca ya. Selanjutnya kita akan belajar ya langkah-langkah menyusun cerita fantasi. Yang pertama, memilih topik ataupun dasar penceritaan, yaitu menentukan tema tadi. Karena tema tadilah yang menjadi acuan dari sebuah cerita. Yang kedua, mengumpulkan materi sebagai bahan uraian dengan melakukan riset. Jadi sebelum kalian membuat cerita, kalian harus mempelajari apa sih yang ingin kalian buat dan apa sih yang ingin kalian sampaikan melalui cerita fantasi tersebut, melalui riset ataupun penelitian. Yang ketiga, menentukan pola pengembangan bahan uraian. Jadi setelah kalian dapat temanya dan juga unsur intrinsiknya pun sudah lengkap ya, selanjutnya kalian harus membuat bahan uraian. Artinya kalian harus menjelaskan secara detail melalui cerita fantasi yang kalian buat sendiri. Yang keempat, menyusun kerangka paragraf berupa gagasan dan gagasan penjelas lainnya. Jadi dalam menyusun cerita fantasi, kalian harus menggunakan berupa paragraf gagasan dan gagasan penjelas. Artinya setelah kalian dapat satu paragraf itu ya kalian harus jelaskan bagaimana sambung menyambung cerita tersebut. Itu dia. Yang kelima, mengembangkan kerangka paragraf menjadi kalimat yang padu sehingga tersusun menjadi sebuah cerita. Jadi setelah kalian membuat kerangkanya tadi, kalian harus menentukan kalimat mana yang ingin kalian gunakan. Setelah dapat semua, barulah setelah itu kalian susun menjadi sebuah cerita fantasi yang menarik, yang ibaratnya dibaca orang itu enak dia, menarik perhatian orang. Orang pun suka membacanya ya. Mungkin sekian untuk materi saya hari ini. Ya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.